Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel seputar motor ya. Hari ini dan kali ini kita akan mereview ya kampas Daytona ini K44 ya, untuk Scoopy Beat ataupun Beat Pop ya, yang sudah ISP. Bisa pakai ini semua teman-teman. Dan nanti kita bisa sharing-sharing ya. Dan kenapa saya coba pakai kampas ini, karena agar nanti bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman semua ya. Karena masih banyak yang ragu nih sama kampas ganda Daytona ini ya. Dan kebetulan ini motor teman saya ya, kemarin buat nanjak bareng ini ke dataran tinggi ya. Ini dia ngebul teman-teman. Dan saya pastikan kampas gandanya ini kebakar ataupun terlalu panas ya, karena dia dipaksa sih, udah tipis dia dipaksa naik, nggak kuat, tetap digas ya, dan akibatnya dia ngebul ya, gosong ya. Dan akan nanti coba kita lihat ya mangkoknya ya. Lah ini dia mangkoknya, kelihatan kebakar ya sampai ungu teman-teman. Oke, akan kita lepas dulu nih. Wah, ini ternyata teman-teman kampas gandanya habis sampai lepas ini ya, mengelupas ini. Karena memang terakhir saya servis ini ya sebulan yang lalu, dia memang udah tipis. Tak suruh ganti katanya nanti dulu ya, nunggu dana katanya. Karena memang yang ori itu harganya ya K16 itu 200 lebih ya sekarang ya. Dan ini saya rekomendasikan pakai Daytona aja ya, karena dia sering buat nanjak-nanjak ya. Mungkin kampas Daytona ini bisa jadi solusi ya, karena bahannya karbon Kevlar ya. Karbon itu arang ya, kalau Kevlarnya itu serat sintetis. Jadi bagi teman-teman yang banyak bertanya-tanya apakah mangkoknya itu nanti bisa kena, kalau lihat dari bahannya karbon dan karbon Kevlar ya. Ini kalau dilihat ya mungkin nggak apa-apa sih, karena karbon itu kan cuma arang ya. Karbon itu sebangsa arang, dan Kevlar itu serat sintetis, itu nggak ngerusak ya. Sama mangkok kopling kan dari besi baja ya. Jadi kalau dilihat dari bahannya nggak mungkin lah bisa kalah sama karbon ya. Oke ya, yang pasti nanti setelah akan kita pasang ini, beberapa bulan kemudian akan kita review lagi teman-teman. Oke ya, lanjut kita tes ini 170 tanpa kampas ya. Ini juga 170,6, sudah kampasnya sudah habis teman-teman ya. Oke, 170,6. Lanjut ke Daytona ya, 172. Berarti kalau tadi ada kampasnya itu masih sebanding ya teman-teman ya, masih sama ya beratnya ya, 172. Tadi 170 berapa? 170 ya. Jadi ya masih sama lah. Kalau tadinya itu masih ada kampasnya, berarti beratnya nggak beda jauh ya. Oke, kemudian kita bersihkan dulu ya ini dudukan kampas gandanya, biar nanti lancar putarannya ya. Nah ini waktu dipasangkan enak teman-teman, lancar ya. Yang saya suka dari kampas Daytona ini, dia presisi banget teman-teman. Kalau dilihat dari bahannya aja, dia juga oke ya, presisi. Yang jelas itu presisi, saya sukanya itu presisi. Tapi terus terang belum pernah pakai sih, karena dari dulu pakainya ori teman-teman. Kondisi mangkok juga belum kena ya, karena baru sehari kena ya, langsung tak suruh ganti. Ini teman saya. Nah, pasti saya kemarin pas di perjalanan ini dipaksa nggak kuat itu ngebul ya. Makanya udah pasti tak tebak kampas gandanya kena tuh ini teman-teman. Dan rata-rata ya ini karena motor ini udah 8 tahunan ya, pemakaian 8 tahun,
Ini yang merek XCD atau yang ori ini ya, karena belas ini kebanyakan kalau yang 5 tahun ke atas itu kayaknya daya rekat lemnya itu udah nggak kuat teman-teman, makanya dia sering pada lepas ya kalau udah 5 tahun lebih lah. Mungkin Daytona ini bisa jadi solusinya karena dia di di putaran atas ataupun di suhu panas ya, dia lebih oke ini, kelihatannya lebih oke nih. Kalau di suhu panas dia lebih enak ya, lebih nyengkrem dari bahannya karbon ini ya. Mudah-mudahan aja enak ya teman-teman. Akan kita pasang nih teman-teman. Nih penampakannya seperti ini ya, daripada pakai yang ori harganya lebih mahal ya. Dan ini saya juga nyoba ya, karena teman saya juga sering untuk perjalanan jauh, untuk nanjak-nanjak ya. Jadi mungkin rekomendasinya pakai ini teman-teman. Tapi kalau buat harian deket-deket itu ya mendingan pakai yang ori aja ya. Dari bahannya karbon Kevlar ini lebih keras dari yang ori. Tapi kalau RPM tinggi dia enak teman-teman ya. Bahan karbon Kevlar ini RPM tinggi enak. Kalau buat angkatan mungkin dia keras ya, jadi napaknya kurang ya. Itu menurut pemahaman saya pribadi. Tapi coba nanti kita buktikan dan kita rasakan teman-teman, apakah ada kendala atau tidak. Dan yang pasti pertanyaan-pertanyaan kalau pakai karbon Kevlar itu mangkoknya harus di itu ya, ndak ini pakai standar semua ya, mangkok standar, per standar. Cuma kita ganti kampas gandanya saja teman-teman. Dan ini mangkoknya yang udah kebakar pun ungu ya, kita pasang lagi karena dia nggak aus, masih aman. Yang aus cuma kampasnya ya, ini ya kena dikit nih. Oke, mudah-mudahan nanti enak nih teman-teman. Kita kencangkan ya depan belakang. Dan pertanyaan dari teman-teman itu, apakah kalau pakai kampas ganda karbon itu bisa merusak bisa merusak rumah ganda ya, atau rumah koplingnya? Ini akan terjawab sampai sebulan ke depan atau 2 bulan ke depan teman-teman ya. Ini bakal saya bongkar lagi karena ini motor untuk berat ya. Saya rekomendasikan pakai kampas Daytona ini karena untuk kenyamanan saya kurang tahu ya. Tapi kalau masalah keawetan mungkin lebih awet pakai ini teman-teman. Kalau untuk kenyamanan tetap pakai yang ori ya teman-teman, itu nyaman, enak. Tapi kalau pakai yang ini nunggu sebulan ke depan teman-teman ya, nunggu sebulan ke depan jawabannya ya. Kita pasang juga ya saringan udaranya, dan setelah ini akan kita tes juga ya, bagaimana angkatannya, bagaimana tarikannya, apakah ada perbedaan. Dan ini teman-teman ya, kita cek dulu suara mesinnya, kita tes teman-teman. Oke, wah kayaknya enak nih ya, agak responsif ya. Oke, ini teman-teman kita coba ya dari angkatan nih. Kalau dari angkatan nggak beda jauh ya sama yang ori, tapi ini agak kurang
itu kurang los ya, mungkin dia belum span ya. Oke, ini untuk RPM tingginya enak teman-teman. Oke, ini RPM tingginya enak, tapi tadi untuk angkatan mungkin kampasnya belum span teman-teman. Oke ya, jangan lupa like, comment, and subscribe teman-teman. Matur suwun.